Terkikis itu cinta seorang suami menemukan istri yang gak baik dengan ibunya sendiri. Dia mikir, ibuku yang melahirkanku dijailin sama istriku. Semula mengatakan, ya sayangku, cintaku. Mula semakin lama semakin terkikis habis. Sehingga menjalani hidup adalah hanya karena sudah terlanjur punya anak 12. Mencari kebahagiaan dengan keberkahan orang tua. Kita mulai dari sini. Keberkahan orang tua maknanya apa? Berkah. Sederhana rumusnya. Wahai para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Dan wahai istri, dengar wahai istri yang di belakang itu. Ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Nya, bukan ibumu ya. Wahai para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Bukan ibumu, wahai para suami. Pastikan istrimu semakin baik dengan bapak ibunya. Lalu menjadilah dia istri yang solehah. Dengan ibunya patuh, dengan ibunya cinta, dengan ibunya mengabdi, dengan ibunya berbakti, dengan ayahnya baik, maka ketahuilah wahai para suami yang baik, istrimu adalah wanita solehah. Karena dia wanita solehah maka sangat layak, pantas untuk engkau menitipkan benih di rahimnya. Kalau keluar bayi nanti akan menjadi orang yang baik seperti dia. Dia ngerti bakti pada orang tua. Tapi kalau istri dibiarkan oleh sang suami, istri kurang ajar dengan bapak ibunya, itu istri durhaka, istri tidak baik, Anda akan nitipkan benih di rahimnya, akan muncul manusia yang lebih serem lagi dari perempuan itu. Maka wahai para suami, pastikan istrimu semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Dan juga wahai para istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Di balik ini ada keberkahan yang luar biasa dahsyat. Dan di balik ini adalah rayuan yang dahsyat untuk menumbuhkan cinta. Hei para istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Kalau ternyata engkau wahai para istri menemukan suamimu misalnya kurang santun, kasar, lupa dengan ibunya atau ayahnya, kurang beradab dan sebagainya, gerak-geriknya kurang menarik, kamu ingatkan. Jika engkau sudah berani mengingatkan, menggiring dia sampai suamimu menjadi laki-laki yang baik, Masya Allah, berarti dia laki-laki yang soleh berbakti kepada bapak ibunya, layak dia menitipkan benih di rahimmu. Kalau nanti terlahir akan menjadi orang yang baik seperti dia. Tapi kalau suamimu orang yang kurang ajar dengan bapak ibunya, hati-hati. Kalau ternyata dia nanti menitipkan benih di rahimmu, jangan-jangan menjadi orang yang lebih serem lagi dari dia. Bahkan kalau ketahuilah, kalau pasanganmu itu orang yang tidak baik dengan bapak ibunya, kita harus cerdas. Ini anak istriku atau suamiku ini kok tidak baik dengan bapak ibunya. Sementara bapak ibunya orang yang sudah baik dari kecil merawat membesarkannya. Kalau ibunya yang punya jasa banyak saja diperlakukan begitu, wah jangan-jangan gilirannya nanti saya sebagai seorang istri akan didolimi. Saya sebagai seorang suami, Anda harus cerdas, hati-hati. Kalau Anda punya pasangan yang tidak baik dengan bapak ibunya, kayaknya Anda tinggal nunggu giliran akan diketemin juga oleh dia karena hatinya mati. Maka dari itu, ayo kita semuanya kompak mengajari pasangan kita untuk semakin baik dengan bapak ibunya. Ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Maka nanti rumah Anda akan rumah penuh berkah. Dan ini adalah juga rayuan dahsyat. Sebab ada loh ya, bahkan bukan ada, banyak wanita-wanita dungu. Kalau mendengar suaminya membantu bapak ibunya sendiri, dia mulai ngedumel. Sampai ada pertanyaan di alam nyata, bukan khayalan. Itu bertanya seorang perempuan, Buya, suami saya kayak punya istri 2. Kayak punya istri 2. Berarti ini kan bukan istri 2, kayak. Saya bilang, ibu maksudnya gimana? Setiap dapat gaji, separuh buat saya, separuh buat ibunya. Memang seperti apa sih urusan rezeki? Wong suaminya memberikan duit kepada ibunya kok diribetkan. Ini pasti perempuan yang sepertinya dia adalah pakai kerudung muslimah, rupanya dia adalah jin menjelma. Hati-hati, harus saya tegas begini supaya tidak ada wanita-wanita yang jadi jin menjelma. Ada seorang suami
Kalau istrinya baik-baik dengan bapak ibunya, oh sudah berubah dia. Marah dan seterusnya. Marah. Tidak terima, melarang istrinya berbuat baik dengan bapak ibunya. Kalau ini biasanya model santri ini. Yang model ini model santri karena salah baca kitab. Ada kitab Uqudul Ijen salah baca. Kenapa? Kamu milikku. Sudah diserahkan padaku. Kau tidak pernah urusan dengan orang tuamu. Ini pasti santri kerjaan yang liwet tok di pondok, tidur ngorok nggak pernah ngaji itu. Ada model begitu tuh, ada loh ya. Kamu sudah diberikan oleh bapakmu padaku. Kamu tidak punya urusan dengan bapak ibumu. Wah, ini keblinger betul ya. Itu adalah setan pakai kopiah. Dan di sini adalah insya Allah di surga semuanya. Tidak ada yang mengajari pasangannya berbuat zalim. Di balik ini ada keberkahan dan rayuan dahsyat. Rayuan dahsyat. Ketahuilah terkikisnya cinta juga karena ketidakpedulian Anda dengan keluarga orang pasangan. Sebuah contoh saja ini. Anda bayangkan saja, biarpun mungkin belum terjadi dalam rumah tangga atau bahkan sudah lebih indah dari ini yang terjadi. Kita hanya membuat contoh saja. Seorang istri sama suaminya. Istri mengajak, "Bang, belanja yuk." Ayo. Sang suami menghantarkan sang istri belanja. Istri bersemangat nurunkan barang dagangan belanja di supermarket. Belanja nurunkan minyak goreng. Setiap kali sang istri menurunkan minyak goreng 1 kilo, suaminya bilang, "Yang tambah 1 lagi." Yang bayari kan suami. Untuk apa bang? Sudahlah sayang. Ngambil gula 2 kilo, suami bilang, "Turunin lagi sayang, 2 kilo lagi." Untuk apa bang? Sudahlah. Sabun, sampo sama, turunin lagi. Double, selalu double. 2, 2, 2, 2. Istri bilang, "Untuk apa bang?" "Sudah sayang." Setelah itu dikumpulin. Sang suami membayarin. Setelah bayarin sampai di rumah, sang istri menata belanjaannya di rak. Ini sabun, ini ditaruh, dirapikan. Tinggal yang tadi tambahan dari sang suami kan belum dirapikan. "Bang, terus ini digimanakan?" "Dibungkus." "Kok dibungkus?" "Iya sudah, dibungkus." Suami ngambil kartun, begitu karton dibungkus rapi. Dikasih solasi, dirapikan. "Mau diapain bang?" "Aku kirim sayang." "Kirim kemana?" "Ke ibu." "Ibu, bukan ibumu, ibu abang sudah meninggal." "Kan ibuku bukan satu, aku kan punya ibu lagi." "Ibuku, ibu kita, ibumu sayang." Sambil pegang hidungnya begitu, jatuh hati sang istri. Ya Allah, aku aja tidak ingat ibuku, kok suamiku sudah mikirin ibuku. Ikut rayuan dahsyat. Begitu juga sebaliknya. Seorang suami akan terpesona jika tiba-tiba di rumah sang istri dengan cerdasnya menyimpan sesuatu, menabung sesuatu, tiba-tiba ngomong, "Abang, tolong ini kirim bang." "Apa itu?" "Pokoknya banyak ini. Ada baju, ada ini, ada." "Untuk apa?" "Kirim bang." "Kirim kemana?" "Ibu dong abang." "Ibu siapa?" "Ibu abang." Jatuh cinta tuh sang suami. Istriku baik banget sama ibuku. Itu adalah rayuan dahsyat, cuman tidak banyak orang mengerti. Kenapa? Bodohnya hatinya. Begitu sebaliknya, terkikis itu cinta seorang suami menemukan istri yang gak baik dengan ibunya sendiri. Dia mikir, ibuku yang melahirkanku dijailin sama istriku. Semula mau tahu, ya sayangku, cintaku. Mula semakin lama semakin terkikis habis. Sehingga menjalani hidup adalah hanya karena sudah terlanjur punya anak 12. Padahal sudah nek sama istrinya. Kenapa? Istrinya tidak baik dengan bapak ibunya. Anda harus paham makna ini. Kita rubah setelah ini. Saling mendukung. Saling mendukung. Bahkan kita saling menguatkan. Contoh, ibu bapak kita kurang baik dengan istri kita. Ya kan? Sang istri yang hebat justru akan mengatakan, "Abang, abang tidak usah khawatir, saya tabah kok. Yang penting abang kan nggak marah dengan saya." Kadang-kadang malah dipojokkan. "Kamu sih." Disalah-salahkan, tidak ada. Justru yang ada bagaimana kita saling mendukung agar pasangan kita semakin baik dengan bapak ibunya. Bukan sekedar bapak ibunya, kepada keluarganya. Kita tanya istri kita, "Sayang, adik-adik sudah dikirim atau belum lebaran begini?" Istrinya mungkin istri yang cuek. "Sudahlah bang, nggak usah lah bang." Ditanya, "Adikmu sudah kau kirim untuk biaya sekolah?" "Bang, kan saudaranya adik, bukan kita dok, kan masih ada kakak-kakak yang lain." Nah ini pasti Anda tegur, sayang. Dalam kebaikan kita harus berlomba-lomba.
Jangan mengandalkan adik kita, biarpun sudah dibiayai oleh orang lain, kita harus ikut andil. Coba, di saat mendengar suami begini, istri jatuh cinta. Yang kesekian kali yang kepada suami. Hidup tuh gampang sebetulnya. Tapi ada orang egois. Perempuan, Masya Allah, kelihatannya ahli ngaji, puasa Senin Kemis dan sebagainya. Kalau kedatangan mertua sama iparnya, langsung berubah mukanya, lalu berkata, dijamin rumah kotor, kulkas bersih. Itulah jin yang menyamar pakai kerudung, kelihatan ahli tahajud, kelihatan iparnya datang, kenapa dia marah-marah. Mestinya sebagai seorang wanita soleha akan berkata, abang, adik-adik mau datang ya bang? Oh iya, sama ibu. Bang, kita siapkan makanan paling enak. Kita ngalah kamar kita, yuk kita pindah ke kamar belakang, biar ibu sama adik-adik di kamar yang termahal, terbagus. Allah, indahnya hidup dengan seperti ini. Cuman kenapa orang tidak banyak mengerti? Ada mertuanya datang karena dia orang kaya, dia protes. Mertuanya datang, langsung dia nginep di hotel. Kenapa? Nggak seneng kalau mertuanya datang. Innalillah. Mana hidup bisa bahagia yang seperti itu? Itu diantaranya. Jadi ajari hidup. Sehingga apa yang ada di hati kita? Hati kita semakin cinta kepada pasangan kita. Belum lagi di balik ini semua ada apa? Ada keberkahan yang Allah turunkan. Karena ini adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Sebab kita menemukan di lapangan, yaitu tadi. Seorang suami kalau melihat istrinya membantu ibunya langsung marah. Apalagi beberapa waktu yang lalu katanya ada public figure dan sebagainya mengajari, awas hati-hati, hei istri, kalau suamimu sudah sering bagi-bagi ke ibunya tanpa ngomong kepadamu, awas waspada. Nah ini kan kurang ajar. Nggak tahu public figure-nya itu siapa, nggak tahu. Kan orang bisa yang tenar kan macam-macam, kucing tenar, kambing tenar, harimau tenar, gajah tenar. Sekarang yang kalau masalah kemasyhuran viral karena banyak. Dari dulu Firaun viral, Abu Jahal viral. Yang kita tiru adalah yang baik-baik, jangan setiap yang viral lalu kita turuti. Enggak, kita punya prinsip hidup saat ini. Dan percaya dengan ini semua akan indah hidup Anda. Rumah tangga dengan berbakti pada orang tua. Kita lanjutkan dengan ilmu yang semalam. Dengan menyambung silaturahmi. Adik kita, adik ipar kita. Kita berlomba, yang istriku tercinta. Adik kelihatannya harus minta bantuan. Ayo kita biayai sampai sukses. Harus begitu dong. Semakin tumbuh cinta dengan itu semuanya. Kemudian apa? Setelah itu adalah ngambil keberkahan. Teori cahaya, batin. Sekarang teori dohir ya. Teori dengan sesama. Teori cahaya mengambil keberkahan di balik berbakti. Di balik ibadah kita dengan Allah. Kalau sekarang dengan sesama, pertama apa? Urusan dengan sama. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.